59 tamu hadir dalam pembekalan calon menteri di kediaman Presiden terpilih Prabowo Subianto di Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Pembekalan dilakukan selama 2 hari. Inilah suasana di kediaman Prabowo, Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang. Sebanyak 59 tamu disebut hadir dalam pembekalan calon menteri oleh Prabowo. Sekjen Kementerian Perdagangan Budi Santoso, salah satu tokoh yang mengikuti pembekalan dari Prabowo, mengungkap pembekalan berlangsung selama 2 hari. Budi Santoso mengatakan pembekalan dilakukan mulai pukul 8 pagi tadi hingga nanti malam. Mereka yang ikut pembekalan kompak mengenakan baju putih. Begitu juga dengan Mutia Hafid, politisi Golkar yang digadang-gadang menjadi Menteri Komunikasi dan Informatika itu juga terlihat memakai baju putih. Jam setengah 8 diminta sudah kumpul ya. Oke. Sampai jam 19 jam 7. Ini nginep atau gimana, Pak? Belum tahu. Belum tahu. Nginep kan disediakan. Oke. Persiapan yang perlengkapan disuruh bawa apa aja? Ada sepatu khusus atau baju olahraga? Dress code-nya baju olahraga sendiri. mungkin? Ya baju putih. Baju putih. Ya obat-obatan sepenuhnya mungkin kan. Oke. Untuk tema hari ini geopolitik segala macam belum. itu udah dikasih tau belum? 2 hari begitu ya Mbak ya? 2 hari. Berarti nanti nginep atau seperti apa Mbak? Belum tahu nanti. Mbak ada baju khusus ya Mbak? Baju putih, desainnya baju putih ya Mbak ya? Makasih ya teman-teman ya. Terima kasih Mbak. Untuk mengetahui bagaimana pembekalan calon menteri Kabinet Prabowo Gibran, kita bergabung dengan Sheha Al-Hadar langsung dari Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Sheha, apakah pembekalan para calon menteri masih berlangsung saat ini dan apa saja yang dibahas dalam pembekalan hari ini? Ya, Vivi dan juga pemirsa, hari ini juga masih berlangsung tentunya hingga sore hari karena rencananya memang agenda pembekalan hari ini, hari pertama, akan terus berlangsung hingga malam hari. Kalau hari ini jam 4 sore, kalau berdasarkan rundown ya, hari ini berarti sedang berlangsung pembekalan dengan tema Doubling GDP in 10 Years yang diisi oleh pemateri asal Korea Selatan Hunter Lee Soik. Yang ini memang masih berlangsung, yang rencananya tadi kalau berdasarkan rundown ini dimulai pukul 4 sore. Nah, kalau kita melihat rundown sejak pagi tadi, ini acara dibuka dari pukul 8, dimulai dengan pidato pembukaan dari Presiden terpilih Prabowo Subianto, kemudian dilanjutkan dengan pengenalan atau introduction dari motivator internasional Riasah, kemudian dilanjutkan dengan materi geopolitik oleh Profesor John Mearsheimer dari Universitas Chicago, Amerika Serikat, kemudian dilanjutkan dengan materi oleh Ray Dalio via Zoom dengan materi Why Nation Success and Fail. Kemudian yang terakhir nanti direncanakan mulai pukul 6 sore atau setelah sholat maghrib. Ini merupakan materi tentang media dan komunikasi. Nah, kemudian acara ini memang akan berlangsung hingga malam dan rencananya akan terus berlangsung hingga esok hari. Ini memang kalau untuk kita melihat pemateri yang hadir untuk hari ini dan besok memang dihadirkan seluruhnya merupakan profesor, guru besar, kemudian juga motivator internasional yang berasal dari luar negeri. Ini memang menandakan standar yang cukup tinggi. Pemateri-pemateri yang dihadirkan pada Hambalang Retreat hari ini merupakan pemateri yang cukup ahli dalam bidangnya, tentunya untuk memberikan pendalaman materi, pemahaman kepada calon menteri yang hadir pada hari ini. Kemudian kalau kita melihat daftar list calon menteri yang hadir pada hari ini, totalnya kalau tadi kami hitung memang ada 44 menteri yang hadir pada hari ini, merupakan secara keseluruhan adalah menteri yang hadir pada hari pertama pemanggilan calon menteri di Kertanegara 4 ya 2 hari yang lalu. Ini merupakan calon-calon menteri yang digadang-gadang akan masuk ke Kabinet Prabowo Gibran
yang rencananya akan dilantik dan juga diumumkan pada 1 hari setelah pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih nanti pada tanggal 21 Oktober 2024 mendatang. Vivi dan juga pemirsa, kalau tadi kita melihat atau memantau para calon menteri ini sudah hadir sejak pukul 6 pagi seperti itu ya, dan memang kalau kita sempat berbincang dengan para calon menteri yang hadir di sini, ini mereka mengatakan bahwa sebenarnya Prabowo Subianto ini memanggil mereka dengan undangan yang cukup mendadak. Ada yang ditelepon baru tadi malam seperti itu ya, dan mereka mengatakan bahwa mereka hadir ini tanpa membawa persiapan apa-apa seperti itu ya. Jadi memang ada yang mengatakan mereka hanya diminta untuk mengenakan kemeja putih, kemudian hanya diminta untuk membawa obat-obatan pribadi. Namun kalau berdasarkan informasi yang kami dapatkan, ini mereka disediakan penginapan seperti itu di sekitar Hambalang, di dekat kediaman Prabowo Subianto. Ini mereka disediakan penginapan apabila memang para calon menteri ini ingin menginap seperti itu ya, namun tidak diwajibkan karena mengingat besok agendanya juga sama, masih akan berlangsung mulai pukul 8. Rencananya selesai hingga sore hari dan ditutup oleh kesimpulan dan juga pidato penutup dari Presiden terpilih Prabowo Subianto. Nah, kemudian juga Vivi dan juga pemirsa, yang menarik pada hari ini adalah kedatangan para calon menteri tadi pagi. Kalau kita melihat tadi pagi ini kedatangan para calon menteri ini memang cukup unik ya Vivi dan juga pemirsa. Kalau tadi kita melihat ada menteri yang datang secara rombongan seperti itu. Kalau kita melihat rombongan tadi yang datang secara rombongan, ini adalah rombongan menteri dari Partai Demokrat. Misalnya AHY tadi datang dengan bus begitu beramai-ramai dengan Sekjen Demokrat Tuku Rikfi Harsya, ini beramai-ramai sekitar 3 mobil. Kemudian kalau menteri-menteri lain datang dengan iring-iringan seperti itu, ada calon menteri Natalius Pigai yang digadang-gadang akan menjadi Menteri HAM, ini nyetir sendiri Vivi dan juga pemirsa. Jadi dia datang sendiri, nyetir sendiri ke Hambalang untuk mengikuti Hambalang Retreat. Nah, tentunya ini memang cukup unik, dan juga kalau kita mengingat ini tadi pagi memang para calon menteri ini hadir cukup pagi gitu ya. Jadi memang ada beberapa menteri yang kalau kita mengintip ke dalam mobilnya, ini ketika hadir di Hambalang memang masih mengantuk seperti itu. Jadi memang kita masih menunggu ini nanti ketika mereka sudah keluar, apakah akan ada calon menteri yang mau memberikan keterangan pers tentang sebenarnya materi apa saja yang diberikan di dalam, kemudian pengarahan apa saja yang mereka dapatkan dari Presiden terpilih Prabowo Subianto. Karena kalau kita melihat tadi pagi, kita mengamati ada beberapa menteri yang mau melambaikan tangan ke arah media, ada menteri yang mau memberikan keterangan pers, namun ada juga menteri yang hanya lewat saja seperti itu ya. Jadi kita hanya bisa menerka-nerka dari plat mobilnya ataupun dari iring-iringannya itu siapa yang lewat seperti itu. Dan juga sebenarnya ada yang unik ataupun ada yang sangat menarik, yaitu kehadiran dari mantan Kepala BIN Budi Gunawan di Hambalang pada hari ini. Karena selama ini kita hanya menerka-nerka tentang bergabungnya PDIP ke Kabinet Prabowo Gibran. Kalau kemarin kita sudah menyaksikan secara langsung kehadiran Pramono Anung di Kertanegara 4 untuk menemui Prabowo Subianto secara langsung, yang menandakan ini masuknya PDIP ke Kabinet Prabowo Gibran. Hari ini Budi Gunawan terkonfirmasi hadir di Hambalang Retreat. Dan walaupun tadi media ini memang tidak melihat secara langsung, namun para awak media ini melihat kendaraan dinas yang digunakan Budi Gunawan. Dan dari informasi yang kami dapatkan dari orang-orang yang berada di dalam, dari orang-orang yang mengikuti Hambalang Retreat, ini memang terkonfirmasi bahwa Budi Gunawan ini ada di dalam. Nanti kita akan coba ketika mereka keluar, ini kita akan mencoba melihat, mencoba melirik, dan kita juga pastinya akan berharap apabila memang nanti ketika keluar Budi Gunawan ini akan mau memberikan keterangan, dan apakah nantinya dengan bergabungnya Budi Gunawan ini ke dalam Hambalang Retreat ini menandakan nantinya dia akan bergabung ke Kabinet Prabowo Gibran, yang menandakan bahwa PDIP ini akan bergabung ke Kabinet Prabowo Gibran, karena memang Budi Gunawan ini digadang-gadang akan menjadi Menko Polhukam. Kita akan tunggu Vivi dan juga pemirsa, karena rencananya agenda terakhir ini akan dimulai pukul 6 sore setelah sholat maghrib. Berarti kemungkinan acaranya secara keseluruhan akan selesai mungkin sekitar pukul 8 atau pukul 9 malam. Kita akan update terus nanti kalau ada informasi terbaru untuk Anda. Sementara kembali ke studio. Iya, Syekha Al-Hadar melaporkan dari Hambalang, Jawa Barat. Terima kasih. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.